warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Harisma Putri dari kelas 9G akan menyampaikan informasi mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar aturan dalam masyarakat. Kenakalan remaja kerap dilakukan oleh pelajar seperti kita. Bentuk kenakalan remaja banyak sekali, antara lain adalah narkoba, tawuran, balapan liar, bolos sekolah, berkendara tanpa SIM, merokok, dan mabuk-mabukan. Kenakalan remaja bisa disebabkan kurangnya pengawasan terhadap anak, kurangnya disiplin yang diterapkan oleh kedua orang tua, rendahnya hubungan anak dengan orang tua, dan anak yang terjerumus ke pergaulan yang salah. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kenakalan remaja, yaitu mabuk-mabukan. Sebelumnya, kalian tahu nggak pengertian dari mabuk-mabukan itu apa? Mabuk-mabukan adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Gejala umum antara lain berbicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, wajah semburat, mata merah, dan perilaku aneh lainnya. Seseorang yang terbiasa mabuk disebut sebagai seorang alkoholik atau pemabuk. Menurut agama Islam, meminum minuman keras atau khamar hukumnya haram. Jika seorang muslim meminum minuman keras, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Tapi dia masih wajib melaksanakan sholatnya. Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamar ini agak luas, yaitu sebagai segala sesuatu baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang. Sehingga dari definisi ini, penyalahgunaan obat-obatan dan obat bius termasuk dalam kategori khamar. Ada beberapa jenis minuman yang memabukkan, yaitu bir, brandy, vodka, anggur, whisky, sake. Maraknya minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kini semakin meresahkan dengan munculnya fenomena minuman keras oplosan atau miras yang telah merenggut banyak korban. Menurut Lembaga Kesehatan, kandungan minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, salib buah atau ubi-ubian. Sementara yang terkandung dalam miras oplosan bukanlah etanol, melainkan metil alkohol atau metanol. Metanol biasanya dipakai untuk bahan industri sebagai pelarut, pembersih, dan penghapus cat. Tanpa dicampur apapun, metanol sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Apalagi dicampur dengan berbagai bahan lain yang tidak jelas jenis dan kandungannya. Jika kalian sering meminum miras, maka hati-hati loh, karena terdapat banyak penyakit akibat sering mabuk miras, yaitu penyakit liver, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, depresi, kecanduan alkohol. Maka dari itu, ayo kita hindari meminum minuman keras dengan cara sebagai berikut ini. Mendekatkan diri dengan agama dan ingat tujuan untuk hidup. Memilih pergaulan yang positif, menggunakan waktu luang untuk hal yang bermanfaat, mengelola stres, mengutamakan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Wijayani, nomor absen 25 dari kelas 9G. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan sedikit pesan mengenai kenakalan masa remaja. Apakah kalian tahu apa itu kenakalan masa remaja? Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Tidak bisa disebut sudah dewasa, tetapi tidak bisa disebut juga sebagai anak-anak. Di masa tersebut, kita akan mencoba keluar dari dunia pertama yang bernama rumah untuk mengenal lingkungan yang lebih luas. Tetapi jika pergaulan yang dipilih adalah salah, maka masa-masa bahagia itu tadi berubah cerita menjadi kenakalan remaja.
seperti merokok, minum minuman keras, tawuran, narkoba, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi. Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang hendaknya menyimpang. Cara mengatasinya adalah dengan kasih sayang dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang itu pula akan mudah mengontrol remaja. Pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone. Perlu bimbingan kepribadian di sekolah dan perlu pembelajaran agama. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak diterima akan tersesat perilaku nakal. Jadi, kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dampak tersebut memengaruhi diri sendiri dan orang di sekitarnya. Perbuatan itu juga bisa ditunjukkan kepada orang lain yang bisa menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Jadi, nikmatilah hidup dengan pengalaman sebanyak-banyaknya. Sekian penyampaian sedikit tentang kenakalan remaja. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang enak di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilona, absen 11 dari kelas 9G. Hari ini saya akan berbicara tentang kenakalan remaja. Simak ya. Kenakalan remaja, seperti vandalisme dan tawuran, sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa nilai budaya bangsa yang dimiliki remaja telah luntur, sehingga aksinya tersebut bisa dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja dalam kurung usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, yakni nilai dan norma yang diakui masyarakat. Perbuatan tersebut bisa ditujukan kepada orang lain, binatang, atau barang yang bisa menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan sedang mencari jati diri. Seperti contoh, 3 siswa SMP di Klaten diamankan polisi karena melakukan aksi perusakan. Ketiganya ditangkap setelah merusak truk bernomor polisi AD8330GD yang melintas di Jalan Karangdowo, Sukoharjo, Desa Posis, Kecamatan Cawas, Klaten, dengan lemparan palu besi. Truk berhenti dan pelaku sempat dikejar warga. Truk dilempar dengan besi. Informasinya, pelaku juga coret-coret tembok
bangunan, ujar warga yang melihat kejadian tersebut. Kadit Reskrim Polsek Cawas Aibtu Umar Basori menambahkan bahwa ketiga anak itu tidak ditahan dan pihak keluarganya telah menyanggupi untuk mengganti kaca truk yang pecah. Tidak hanya itu, pastinya sudah banyak terjadi kenakalan remaja yang terjadi pada negeri kita ini. Tidak hanya satu atau dua, tapi mungkin bisa beribu-ribu, beratus-ratus, dan berpuluh-puluh kasus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.